Dirman ini aktivitas seperti biasa, dia masak terus menyiapkan segala sesuatu untuk wartegnya, karena dari pagi sampai menjelang siang itu kan masak, dan dia kecapean kemudian dia tertidur di tempat dia beristirahat di wartegnya. Hampir lama sampai menjelang sore Dirman ini nggak bangun-bangun. Akhirnya dibangunkan oleh karyawannya, tapi setelah dibangunkan lama nggak bangun-bangun, akhirnya dia mengundang beberapa orang untuk membangunkan Dirman ini. Setelah dibangunkan banyak orang, ternyata setelah dicek Dirman itu sudah meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kembali lagi di Ngromet Romya Medeni bersama saya Guntur Saketi. Kita akan mengungkap misteri-misteri yang ada di wilayah Pantura. Seperti biasa, kali ini kita di segmen Kikir Kisah Kiriman. Dan sedulur Ngromet, terima kasih yang sudah mendukung channel kami, dan jangan lupa tetap like, comment, subscribe, dan share video sebanyak-banyaknya. Langsung saja, cerita kali ini kita akan bercerita kelanjutan kemarin, yaitu dari kisah Darun, warga asal kota Tegal. Dan kali ini memang masih berkaitan dengan pesugihan di Gunung Kemukus, wilayah Sragen. Kali ini kisah Darun di Gunung Kemukus, yang sebelumnya di Kabupaten Tegal, sama terkait dengan pesugihan. Kali ini Darun kembali lagi mendapatkan saudara yang ingin mencapai sesuatu dengan cepat dengan cara pesugihan, dan saudaranya ini ingin pergi ke Gunung Kemukus di Sragen. Singkat cerita, Darun ini sedang berada di rumah. Kemudian ada datang seorang saudaranya yang sudah lama tidak ketemu, dan saudaranya ini memang dalam kondisi terpuruk karena usahanya warteg di Jakarta yang awalnya jumlahnya banyak sekarang semakin sedikit. Dan sebut saja namanya Dirman. Dirman ini pengusaha wartegan yang sudah lama di Jakarta, dan akhir-akhir ini memang kondisinya sedang kesulitan. Akhirnya Dirman datang ke rumah Darun. Darun ini karena sebelumnya sudah pernah mengantarkan saudaranya, sehingga dia dikenal perantara untuk hal-hal pesugihan. Singkat cerita, Darun dan Dirman ini ngobrol terkait dengan, kalau Dirman terkait dengan kesulitannya dia untuk ingin meningkatkan usahanya dengan cara pesugihan. Akhirnya setelah Dirman menyampaikan keinginannya untuk ke Gunung Kemukus, akhirnya dicapailah sebuah kesepakatan hari, waktu, dan tanggal keberangkatan ke sana. Gunung Kemukus merupakan tempat pesugihan yang cukup aneh. Jadi pesugihan ini, tempat ini berada 300 meter di atas permukaan laut, dan di situ ada makam
putra Raja Brawijaya V bernama Pangeran Samudra. Ritual di Gunung Kemukus ini cukup menarik karena ritual ini tidak dianjurkan karena bersetubuh dengan bukan suami istri. Jadi di luar melakukan asusila itu malah tidak dengan suami istri, tapi harus di luar suami istri. Termasuk mungkin yang sudah lajang harus mencari pasangan yang belum sah gitu. Intinya seperti itu. Dan singkat cerita, Darun dan Dirman ini berangkat dari kota Tegal sekitar pukul 9 pagi dan sampai di Gunung Kemukus itu malam hari. Dalam perjalanan mereka juga karena tujuannya untuk pesugihan, sehingga dia langsung ke Gunung Kemukus tanpa mampir-mampir ke tempat-tempat lainnya. Sampai di Gunung Kemukus itu malam hari, mungkin sekitar jam 9 atau jam 10 lah, jam 10, dan dua orang ini akhirnya istirahat di sebuah warung. Awalnya Darun dan Dirman ini masih bingung karena clue-nya itu, syaratnya itu harus bersetubuh dengan lain suami istri, jadi di luar suami istri. Sedangkan si Dirman ini belum punya pasangan saat ke sana karena hanya berdua dengan Darun. Kemudian setelah sampai di sana, Darun dan Dirman ini sempat istirahat, ngopi, terus makan di situ. Dan di situ itu di daerah Gunung Kemukus itu banyak warung-warung lah, warung-warung sederhana yang hanya untuk ngopi dan makan. Dan di situ juga banyak orang yang akan melakukan ritual di Gunung Kemukus. Kemudian setelah makan dan istirahat di situ, Dirman ini tertuju ada seorang perempuan yang duduk di pojokan warung. Warung ini sekitar mungkin 5 kali 3 lah, 5 kali 3 meter, bangunan semi permanen, dan di situ dijual ya hanya makanan ringan. Tuh. Dirman ini kemudian ada seorang perempuan yang duduk di meja pojok ya. Jadi mereka berhadapan-hadapan sebenarnya, tapi rada jauh, sekitar mungkin 2 meteran. Lah perempuan itu memandang Dirman, kemudian Dirman memandang perempuan itu, akhirnya di satu titik mata mereka bertemu dan saling senyum. Akhirnya mereka akhirnya mereka bertegur sapa dan duduk bersama bertiga orang ini. Nah, Dirman yang mengutarakan keinginannya untuk mencari pesugihan ternyata klik dengan keinginan wanita tadi. Wanita ini ya sekitar umuran mungkin 35-40-an lah. Dia asal Kabupaten Batang yang sengaja datang ke situ memang untuk mencari pesugihan. Jadi setelah keduanya ngobrol dan akhirnya tujuan mereka sama antara Dirman dan wanita itu tadi, akhirnya klik dan tiga orang ini menuju salah satu paranormal yang untuk melantarkan mereka untuk berritual. Ya, wanita ini memang kalau saatnya terbilang cantik lah, tinggi, kemudian parasnya cantik, rambutnya panjang, lurus, pokoknya tinggi semampai lah. Dan nggak tahu ini gimana ceritanya bisa minta pesugihan karena dia cantik sebenarnya, tapi karena mungkin kebutuhan ekonomi dan sebagainya, hanya wanita ini sendirian datang ke situ. Lah akhirnya berjodoh dengan Dirman untuk mencari pesugihan bersama. Akhirnya
ketiga orang ini datang ke salah satu dukun atau paranormal yang berada di lokasi Gunung Kemukus. Dukun itu memberikan beberapa syarat, dan beberapa syarat diantaranya harus melakukan hal seperti itu. Kemudian kedua, jadi dukun ini mengatakan bahwa dua orang ini nanti tidak semuanya akan berhasil mencapai kesuksesan dalam kekayaan, tapi hanya satu orang yang nantinya akan kaya atau akan sukses. Jadi paranormal ini nantinya jika salah satu orang yang sukses ini nanti membantu orang yang tidak sukses. Jadi harus seperti itu. Setelah disepakati ritual itu, mungkin hampir menjelang subuh lah ya, menjelang subuh mereka ritual di lokasi itu, dan setelah selesai pamit ke paranormalnya, pagi harinya mereka pulang ke rumah masing-masing. Kegiatan aktivitas Dirman dan perempuan ini juga seperti biasa. Dirman akhirnya berangkat ke Jakarta lagi, menekuni warteg, beraktivitas di sana dengan beberapa karyawan. Setelah mungkin hampir berapa bulan, setahun, usahanya berkembang pesat, dan dia akhirnya teringat bahwa setelah dia nanti sukses harus kembali lagi ke Gunung Kemukus untuk untuk bertemu dengan paranormal ini. Akhirnya pada suatu waktu ketika sudah sukses dan hampir setahun ini, Dirman akhirnya datang lagi ke Gunung Kemukus, istilah untuk laporan bahwa dirinya sudah sukses. Dan seperti awal tadi, bahwa nanti yang sukses harus membantu yang tidak sukses. Dirman akhirnya menghubungi perempuan tadi yang ada di Kabupaten Batang, dan dia memberikan banyak uang. Jadi setiap sebulan sekali dia ngirim uang untuk membantu. Setiap itu hampir setahun berlalu, hubungan mereka baik. Dirman terus mengirimkan uang, dan pada tahun kedua ini, mau masuk ke tahun kedua, Dirman merasa nggak tahu, mungkin lupa atau memang merasa sudah cukup untuk membantu atau apa. Dan Dirman di bulan pertama nggak ngirim uang ke perempuan yang tadi, bulan berikutnya juga tidak ngirim, dan akhirnya perempuan ini merasa kecewa dan kembali lagi ke Gunung Kemukus untuk istilahnya mengadu kepada paranormal yang ada di Gunung Kemukus. Setelah sampai di sana, perempuan tadi memberi intinya wadul untuk, karena sudah beberapa bulan ini Dirman tidak memberikan uang ke wanita tadi. Setelah mereka ngobrol, paranormal ini bilang bahwa nanti ada waktunya orang ini akan kena apesnya. Setelah wanita ini ketemu dengan paranormal yang di Gunung Kemukus, akhirnya pulang, dan di bulan berikutnya Dirman ini aktivitas seperti biasa. Dia masak, terus menyiapkan segala sesuatu untuk wartegnya, karena dari pagi sampai menjelang siang itu kan masak, dan dia kecapean, kemudian dia tertidur di tempat dia beristirahat di wartegnya. Hampir lama, sampai menjelang sore Dirman ini nggak bangun-bangun. Akhirnya dibangunkan oleh karyawannya, tapi setelah dibangunkan lama nggak bangun-bangun, akhirnya dia mengundang beberapa orang untuk membangunkan Dirman ini. Setelah dibangunkan banyak orang, ternyata setelah dicek Dirman itu sudah meninggal dunia. Nah, ini mungkin perkataan tadi paranormal
bahwa ada saatnya nanti Dirman mendapat apesnya. Mungkin ini yang menjadi titik balik perkataan paranormal itu tadi. Demikian cerita singkat pesugihan Gunung Kemukus yang dengan metode bersetubuh dengan lawan jenis yang tidak suami istri. Loh. Demikianlah cerita misteri ini, kiriman dari salah satu narasumber kita yang ada di Kota Tegal. Terima kasih dan jangan lupa tetap like, komen, share video sebanyak-banyaknya untuk mendukung karya-karya kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.